Ketua Bapak Mahmud SIP, yang kami hormati Bendaharawan Yayasan Pendidikan Islam Raudhah Barmauyah Bapak Irfan, yang kami hormati Sekretaris Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan Islam Raudhah Barmauyah Bapak Mustafa Kamal SE, dan yang tak lupa yang kami hormati, selamat datang dan kami banggakan Ibu Epin, ya, luar biasa semangat terus membantu kita dan mau singgah ke gubuk kita dan akan memberi wejangan semangat motivasi yang tinggi. Tepuk tangan dulu dong untuk Bu Epin. Ya. Disyukur pada Allah kita panjatkan senantiasa Allah beri rahmat, hidayah, taufik, inayah dan tentunya kesehatan. Ya, yang alhamdulillah di masa pandemi telah berakhir, mudah-mudahan berakhir, walaupun masih ada informasi yang harus kita laksanakan dalam melaksanakan protokol kesehatan, ya. Puji syukur ini yang harus kita utamakan. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nantiasa kita mengikuti apa yang telah beliau ajarkan, ya, apa yang telah Allah sampaikan kepada beliau. Alhamdulillah kita sampai saat ini yang mumpuni terus selalu mengikuti apa yang menjadi risalah baginya pada kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tak lupa kami banggakan juga teman-teman Dewan Guru SMP dan SMA Raudhah Barmauyah yang alhamdulillah bisa menyempatkan hadir, ya, insya Allah dalam rangka pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka yang baru, ya, dan kita sambut kegiatan implementasi kurikulum merdeka ini dengan kegiatan workshop. Semoga terutama ini Bapak Ibu Guru yang akan kita gembleng sampai 3 hari ke depan, sampai dengan tanggal 9, ya, tanggal 8 ya. Hari ini kita akan melaksanakan di sini, ya, di sekolah. Insya Allah 2 hari ke depan kita laksanakan di luar agar ada pencerahan, yaitu insya Allah travel kita akan membawa kita ke daerah yang bercuaca beda dengan kita atau daerah dingin, ya, yaitu di Bandung. Ya, semoga kita dalam melaksanakan KKN ini tujuan dari panitia adalah sehat selalu, ya. Kalau udah lihat laptop mumet, jadi kalau dilihat udara sejuk yang hijau-hijau segar, ya, ini harapannya. Semoga Bapak Ibu semua sehat selalu dalam melaksanakan kegiatan workshop ke depan. Insya Allah hari ini akan hadir pengawas kita, ya, khususnya ini mewakili pengawas, yaitu dari SMP Bapak Haji Ateng, ya, pihak MPD, dan beliau hari ini tidak bisa ikut di awal karena ada tugas dadakan yang sifatnya pengecekan pendataan sekolah yang melaksanakan IKM, ya. Barusan sudah saya share di grup SMP, ya, bahwa ternyata memang IKM itu menjadi satu keharusan atau wajib dilaksanakan di sekolah untuk bisa mencapai target Merdeka Belajar. Dan hari ini juga beliau tadi pagi sampaikan, insya Allah bisa memberikan sepatah kata dalam satu uraian workshop, ya. Kita kasih beliau ini, kita beri 1 jam, ya, minimalnya untuk bisa menyampaikan terkait dengan implementasi kurikulum merdeka, ya. Kita urai untuk tidak terlalu melebar, yaitu kita fokus di penyusunan KOSP,
kurikulum operasional satuan pendidikan, atau yang tahun lalu, tahun sebelumnya di kurikulum ke-13 namanya KTSP ya. Dan juga akan kita fokuskan kepada modul belajar untuk Bapak Ibunya, karena kalau KWSP atau KTSP itu adalah sekolah yang harus ranahnya sekolah untuk melaksanakan, kemudian diikuti oleh tim ya. Jadi penyusunnya adalah tim penyusun KWSP atau KTSP. Insyaallah tim penyusun kita adalah para PKS yang akan memandu, kemudian tetap teman-teman kita yang akan memberikan support bagaimana perkembangan kemajuan sekolah mau dibawa kemana arahnya, tertuang semuanya di dalam KOSP ya. Sekarang kita sebut KOSP. Kemudian kita juga ada teman kita dari Kejar Cita untuk bisa memandu modul ajar, atau yang lama atau di K13 itu disebut RPP ya, atau RP ya. Sekarang ini banyak istilah-istilahnya. Oleh karena itu, kalau kita hanya sebatas informasi WA grup atau pribadi dapat informasi tentang IKN, mungkin kita banyak tanya, bingung ya. Kemudian kita juga mau melaksanakan aplikasinya juga bingung. Oleh karena itu kita sambut dengan kegiatan ini, yaitu dari Kejar Cita akan memandu Bapak Ibu di grup nanti. Jangan sungkan-sungkan ya, ajak bercanda dalam grup, tapi jangan kasih informasi yang lain-lain macam-macam ya. Jadi khusus tentang kedinasan gitu. Jadi bercandanya silakan, nanti di grup kita sudah punya apa namanya grup Aceh ya, khusus untuk nanti materinya tersampaikan oleh beliau, karena ini berkesinambungan, berkelanjutan. Bapak Ibu, kami kemungkinan di awal ini tidak mengcover LPMP atau kementerian ya, karena itu sifatnya hanya sekali, 1 hari workshop atau 3 hari workshop selesai. Sedangkan yang kita butuhkan adalah mengerti, bisa laksanakan, laporkan ya. Laporkan ke dinas nih, terutama KTSP kan diminta di awal tahun ajaran kita sudah harus laporkan. Lalu bagaimana pelaksananya? Alhamdulillah teman-teman kita dari tim Kejar Cita, timnya banyak nih, karena yang kita tahu baru BFIN ya. Ada timnya, besok yang ikut ke Bandung juga ada tim nanti ikut ya, bisa bersama-sama kita. Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan ya untuk bisa mengerti ya, terutama di bidang IT. Bidang IT-nya yang rumit ya, diawali dengan belajar IT ya. Di akun itu yang diminta hari ini, saya diminta sampai jam berapa tadi, jam 13 sampai jam 11, tolong dilaporkan berapa guru yang sudah melaksanakan akun belajar IT. Kita kan sudah sampaikan, saya waktu di tahun ajaran yang sebelumnya, untuk bisa melaksanakan itu buka belajar IT, maka akan support semua di Info GTK Bapak Ibu ya. Di Info GTK yang muncul di Bapak Ibu semua akan tersampaikan dari kementerian. Maka kami kemungkinan kalau mengundang kementerian ketika kita sudah sedikit memahami fokus masalahnya yang akan kita uraikan ya. Tujuan akhirnya nanti dalam pelaksanaan IKN itu Bapak Ibu sudah punya pilot project. Sekarang ini sama kita sudah melaksanakan kemarin ya, kita sudah coba ya kan, kita pakai di dalam AKM ya, ujian nasional di AKM ya, kemudian kita ujikan di ANBK Bapak Ibu ya. Alhamdulillah yang biasa kita laksanakan ternyata di dalam AKM luar biasa. Ada 7 penilaian untuk anak-anak. Jadi sebelum anak-anak merasakan sulitnya di dalam pembelajaran, maka kita rasakan dulu. Ternyata memang rumit ya. Pernah ada dari teman-teman kita juga memberi soal contoh ya. Contoh soal
Di situ kita buat BS benar salah kan seperti itu ya. Cukup anak-anak pilih benar salah. Ini kan zaman dulu kita SD. Ya, di SD itu PHB. Gitu. Kita pernah itu ada soal begitu. Ya. Tapi teman-teman kita guru-guru ada yang membuat soalnya di BS itu ada uraian. Tolong beri alasannya. Ada yang seperti itu. Ya, nah, berarti kita inilah belajar yang namanya literasi. Ya, sebelum ke anak-anak literasi, kita dulu memahami literasi dari semua bacaan, perintah, kegiatan. Ini semuanya bacaan Bapak Ibu. Ya, makanya kita dialihkan untuk baca dan memahami. Saya yakin Bapak Ibu sudah S1. Kalau S1 itu sudah punya kewajiban setebal buku apapun dibaca sudah paham maksud dan tujuannya karena sudah pernah mengalami apa yang namanya sidang skripsi. Nah, itu namanya literasi, ya. Buku-buku yang sudah kita nikmati minimal sudah bisa kita terjemahkan, yang kita presentasikan. Nah, itu literasi yang akan disampaikan pada anak-anak kita. Nah, dari bagian itu kita harapkan nanti Bapak Ibu tuh punya pilot project di mana yang namanya model kurikulum KOSP ini adalah proyek 1 tahun. Ya, saya alhamdulillah kemarin sudah bisa melihat teman-teman guru untuk pelajaran IPA saja contohnya anak-anak sudah bisa membuat tempe kan begitu. Ya, tempe sudah bisa dibuat sampai terbentuklah tempenya. Kan beda tempe yang dari dibuat sama yang tempe dibuat pabrik. Ya, dilihat kelihatan wah ini kok bagus. Jangan dinilai bagus, ini dapat dari pabrik bukan dari anak kita. Nah, ini salah satu pilot project yang nanti harus divideokan, dijadikan laporan, yang harus dipoto dijadikan laporan. Nah, nanti Bapak Ibu dalam 1 tahun ke depan kita akan proyeksikan seperti itu gambarannya untuk mengikuti program kerja kurikulum yang terbaru ini. Ya. Kemudian itu di dalam RPP ya barangkali bahasanya atau modul ajar atau nanti banyak lagi bahasa yang lainnya akan tertuang kita punya proyek apa gitu. Insya Allah nanti dari kita akan membantu. Nanti kalau dari tuntutannya dari dinas tuntutannya ada itu berarti kita belum merdeka. Biasanya tuntutannya itu diserahkan. Moga silakan. Dari Merdeka Belajar Bapak Ibu bisa mengakses di mana aja sebetulnya. Tetapi ya tadi kalau kita tidak ada yang memandu, monitoring atau yang buat bertanya, kita kan akan sedikit kesulitan. Kalau kita pakai kementerian 3 hari kita workshop masih bingung, ya mau nanya nggak enak. Ya, gitu. Ini dari kementerian juga ada. Kita contohnya kemarin saya diawari di Gandasari pakai kementerian 3 hari, gitu. Jadi pelaksanaannya bagaimana? Masih dikembalikan kepada sekolah. Kemudian saya juga koordinasi dengan sekolah-sekolah penggerak, terutama kemarin kita kumpul di sekolah penggerak yang negeri lah saya malah tanya, bukan yang swasta. Sama, jadi intinya kembali lagi kepada kita untuk membuat proyeksi kita sasarannya kemana ya dalam pengembangan. Ya ini saya bicaranya yang garis besar, nanti poin-poinnya itu ya kalau kita baca memang banyak, tapi kita tadi literasi sebanyak mungkin apapun yang bisa nanti kita terjemahkan, aplikasikan, udah poinnya aja ini itu ya gambarannya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi nikmati apa yang menjadi sarapan santapan kita nanti ke depan. Ada bagian-bagian yang muncul adalah kita sudah punya proyeksi. Hari ini kita harus laporan ke dinas melalui pengawas pelaksanaan. Kebetulan pas ini momennya sudah kita dari awal liburan ini sudah punya ancang-ancang. Dan waktunya, mohon maaf ini udah paling mepet nih terakhir, nggak ada waktu lagi.
ya ketemunya udah mau ketemu Lebaran ya, yang Lebaran Sabtu masalahnya nih ya. Jadi monggo besok kita siapkan di Bandung, ada yang puasa monggo puasa ya, ya ada yang puasa Arafah ya, ada yang di Minggu ya. Kalau mau aman kita ambil di Minggu berarti kan. Jadi mohon maaf sekali lagi, Bapak Ibu yang mau puasa monggo di Jumat Sabtu berarti masih puasa, yaitu gantung nanti kita terjemahkan masing-masing. Yang jelas kami mohon maaf, ini kita tidak punya waktu lagi. Yang tadinya juga kita akan bergabung dengan teman kita di SMP pribadi, SMP, SMA, SMK, dia punya gabung akan berangkat bareng dengan kita, tapi itu mengulur-ulur waktunya sudah sempit, diikuti memang banyak terus. Hari ini saja yang harus kita sudah berangkat, hari ini ada diklat ya, besok udah pokoknya kita paksakan apapun yang terjadi sudah jalan ke besok ya. Jumat kita selesai, Senin kita sudah mulai KBM yang terbaru dengan nuansa baru ya. Nah ini kita sikapi bersama. Sekali lagi saya mohon maaf dengan waktu yang ada. Panitia juga sudah ya dianggap tadi seperti dadakan, tapi memang sudah ya, sudah waktunya sempit, waktunya kita paksakan. Kemudian hari ini juga ya saya mewakili dari utusan dari yayasan, insyaallah kita akan laksanakan kegiatan lepas sambut ya dari teman kita, alhamdulillah Ibu Evi Mustikawati SE yang akan melanjutkan tugasnya di negeri, yaitu menjadi P3K. Mau tidak mau beliau harus melepas kegiatan kita khususnya di SMP sebagai guru ya, guru IPS, dan kita sementara ini belum menarik guru-guru dari luar ya, terkecuali nanti kalau sudah semua guru-guru kita SMP SMA sudah di pos yang diberdayakan semuanya masih bisa, kita tidak ambil dari luar. Tapi kalau sudah penuh ya kita perlu peremajaan, ambil dari luar untuk bisa lebih semangat lagi guru-guru yang muda-muda yang larinya kencang. Dari kemarin kita rapatkan ya bahwa tahun kemarin kita mungkin jalan, tahun ini kita sedikit lari, ada nuansa baru yang harus kita kejar. Nah ini salah satunya. Kalau memang nanti kurikulum kita membuat jadwal Pak, kekurangan guru yang di SMA sudah ditarik, mungkin dari SD barangkali ada dari pokoknya keluarga yayasan aja bisa ditarik, sudah gak bisa lagi, baru kita buka loker pembukaan guru dari luar yang untuk bisa masuk ke kita bergabung bersama-sama. Jadi untuk sementara seperti itu. Berikutnya yang keduanya dari kegiatan ini ya, hari ini juga saya diamanatkan karena Bu Evi begitu cepat, singkat, padat, rapat, dan selamat buat Bu Evi ya, akan meninggalkan SMA juga. Maka yayasan sementara ini menjadikan PLT pelaksana tugas di SMA juga saya cover. Kebetulan kita punya proyek IKM juga harus terlaksana. Jadi kalau ditunda-tunda kita tidak akan tuntas. Kita harus kejar lari, kejar tayang, semuanya harus bergerak. Maka insya Allah ya, ini amanat saya akan beban bersama dengan catatan saya tidak bisa bergerak sendiri. Ya, alhamdulillah kita sudah 2 kali pertemuan ya sukses. Ya saya bicara terharu gitu ya dengan teman-teman. Ketika kita rapat terakhir pembagian tugas, ternyata para PKS semuanya siap. Itu yang saya maksud. Jadi artinya walaupun saya sendiri mengembang amanat 2 tempat, walaupun kita satu atap, tapi yang jalan itu di PKS-PKS-nya yang bergerak. PKS didukung oleh gurunya yang semangat. Jadi ini yang akan menjadi prestasi kita. Insya Allah nggak akan kemana-mana, murid pasti pada daftar kalau kita rapi. Ya tinggal tugas kita menata sarana, dan doakan juga insya Allah nih sarana kita tingkat 3 ya, mungkin tidak dibangun sekarang, tapi pengacara sudah tuntas kemarin, sudah dicor. Jadi
tinggal ngerapiin ke atas 2 kelas. Untuk sementara kemarin hasil kita kelas yang digunakan untuk sementara cukup, ya kan? Di SMA sudah cukup, SMP yang sedang dirapikan juga cukup untuk sementara. Oleh karena itu ini sudah stabil. Fungsi tugas guru juga sudah ditempatkan, ruang gurunya sudah ada. Jadi Bapak Ibu sudah bisa fokus konsen melaksanakan tugas. Ya, jadi artinya ya waktu diamanatkan dibankan ke depan, ya beberapa bulan ke depan saya harap sih ini akan menjadi harapan dari Bapak Ibu semua nih, harus siap siapapun yang akan diposisikan di tingkat SMA atau SMP atau di mana saja di yayasan ini. Ayo Bapak Ibu tuangkan prestasi kita, ya siapapun nanti yang imban sebagai kepala sekolah ini ada yayasannya, ya kita nanti akan buat prestasi minimal 2 tahun menjabat, kita uji ulang lagi 2 tahun menjabat, uji ulang lagi, seperti itu. Ini layak sudah seperti sekolah yang ya favorit, sarannya ke depan seperti itu. Jadi Bapak Ibu fokus konsen untuk tugas masing-masing. Ya, insya Allah ke depan saya yakin tim ya dahulu almarhum Bapak Hubni Oyana Kipadi, doanya kita doakan para sesepuh kita yang sudah tiada ya. Pak Hubni dulu sendiri masalahnya di yayasan yang bergerak ya, dengan Pak Idudin tuh tidak ada yang bergerak di yayasannya. Ya kita akhirnya bergerak, alhamdulillah kita bisa bertahan. Sekarang yayasannya sudah komplit, sudah lengkap. Tinggal bagaimana kinerja kita untuk bisa fokus mencapai tujuan number 1, ya menjadi nomor 1, menjadi prioritas. Ya ini yang disorot oleh semua orang. Yang tinggal kita sekali lagi benahi bersama-sama, tingkatkan prestasi kita yang tujuannya adalah wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Semua manusia dan jin diciptakan untuk ibadah. Ibadah kita kalau nilainya mau tinggi, nah ini adalah bagian dari ibadah, tingkatkan prestasi kita sama-sama. Jadi nanti barangkali untuk Bapak sambut ya, insyaallah saya akan mewakili untuk tingkat SMA. Alhamdulillah teman-teman guru sudah support semuanya berjalan, dan sekali lagi selamat jalan Bu Evi, selamat berprestasi di tingkat yang di tingkat negeri ya. Betulnya sama kan negeri swasta, tapi kalau negeri tuntutannya harus ya terpenuhi, karena dia kan gaji itu butuh segitu tapi penuh dalam 5 hari kerja full gitu ya. Bahkan ada yang 30 jam, ada yang lebih ya 24 jam tapi full, sampai yang 30 jam atau full, sisanya untuk membuat bahan ajar ataupun program kerja. Nah, kita pahami itu, dan di sini juga ada teman-teman guru yang lain seperti Bu Titin ya. Tapi alhamdulillah masih punya kesempatan waktu untuk kita ya. Bu Evi karena di sana di negerinya harus dilepas sistemnya, maka harus segera kita ambil langkah-langkah ya. Kita semuanya berdoa agar perjalanan kita SMP SMA khususnya ya umumnya di yayasan kita ini menjadi ridho dari Allah untuk bisa maju, semangat dan berprestasi unggul ya. Harapannya target kita 1 tahun ke depan, 1 tahun ke depan apa yang bisa kita baca adalah terbaca oleh masyarakat, sehingga masuknya masyarakat ke kita sudah tahu, oh sekolah ini yang terjual ini. Karena pemerintah sudah memberikan opsi, silakan Adiwiyata, sekolah sehat, sekolah ramah anak, ada banyak tuh ya. Itu yang harus dilaksanakan, dan yang ada wajib adalah Adiwiyata seperti yang dilaksanakan oleh SD, karena SD ranahnya sudah masuk ke swasta, kan ada rumpunnya ya. Dari pemerintah kota itu negeri dulu, negeri sudah ya SD, jadi tinggal ke swasta. Sekarang swasta bagian ya, saudara kita SD Selama Husna ini sudah terlaksana Adiwiyata, sehingga bisa menata. Nah kita harus punya prioritas sebelum ada tuntutan, terutama kalau yang SMP
Tuntutannya negeri sudah semua, swastanya sudah masuk ke ranah sekolah PGRI. Ya, persekolahan PGRI semuanya wajib adiwiyata. Sudah. Dan terakhir kemarin sampai hari ini swasta sudah mulai. Ya, tetangga kita Gandasari sudah masuk, ya Puspita sudah masuk ke adiwiyata. Jadi mau tidak mau, ranah adiwiyata ini mau tidak mau kan ada kelengkapan, ruang kelas dan lain sebagainya. Kita alhamdulillah sudah terpenuhi ini. Jadi kita punya harapan ke depan untuk menata, memperbaiki, merapikan. Anak-anak juga sudah punya kelasnya masing-masing, sudah bisa menuangkan ini kelas saya mau diapain. Bapak Ibu juga menata. Dia enak. Ya, kita kejar adiwiyata, sekolah sehat, sekolah ramah anak, ya kemudian apalah semua banyak ya. Jadi itu cuma angan-angan kalau kita tidak siapkan dari sekarang. Ya, 1 tahun target. Dan yang paling utama, yang paling berat adalah SMA akan akreditasi sekarang. Jadi bukan tahun ini lagi, sekarang. Maka kami mengambil langkah-langkah kemarin secepatnya. Karena Bu Evi nggak mungkin bercabang pikirannya ke sana kemari. Jadi ini yang harus diambil langkah. Kemarin kita sudah antisipasi pendaftaran yang sampai yang sudah ditentukan. Tinggal bagaimana nanti setelah selesai IKM kita lanjut kepada persiapan akreditasi tingkat SMA gitu, Bapak Ibu. Untuk kelanjutan bagaimana SMA bisa berkembang. Ya. Kemudian nanti selanjutnya di antara Bapak Ibu yang sudah dipersiapkan oleh yayasan muncul, enak kita sudah guyup dan bisa menjadi yang terbaik dalam satu kekompakan kerjasama. Ini yang kita harapkan, aman, ya sejahtera. Ini yang kita harapkan juga. Nah, besok kita di Bandung, ya kita motivasikan ke depan kita buat kooperasi, ya untuk mensejahterakan kita juga semuanya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Amanah kedinasan juga sudah saya sampaikan. Yang hari ini workshop kita mencapai mudah-mudahan yang terbaik sampai ke depan, yang kita mengharapkan ridha Allah. Sebelum saya tutup, kita doakan kepada keluarga kita yang telah membangun yang pergerakan sekolah, melanjutkan kiprah dari perjuangan abah kita, Abah Kiai Haji Barmawi, ya. Ini adalah para tokoh-tokoh yang masih ada, yang masih hidup, yang Allah berikan kesempatan untuk menuai amanah. Kita doakan yang pertama untuk Abah Kiai yang Buya Kiai Haji Barmawi Aman bin Kiai Haji Hasan Albiun. Ya, jadi ada kebayang-kebayang gitu ya. Kemudian ibunda yang nenek Ibu Hajah bin Raisah, ya, bin Haji Muhammad. Kemudian berikutnya Bapak Ahmad Jarkasi ini pendiri ketua yayasan yang pertama, ya, di kita. Ya, setelah yayasan berdiri, tahun depannya beliau meninggalkan kita. Kita doakan juga bersama-sama. Kemudian selanjutnya yang cukup lama kita paham, ya, Bapak Haji Husni Nurijah. Belakangan mungkin Bapak Ibu sudah pernah kenal. Kita doakan juga di Husni Nurijah bin Kiai Haji Barmawi. Berikutnya juga mungkin bukan di yayasan, tapi dia pernah berkecimpung di SMA sebagai kepala sekolah, bahkan pernah rangkap juga. Dia pernah rangkap ketika ada kekosongan, ya, yaitu Bapak Haji Muhyiddin, ya, Sofyan bin Haji Barmawi, pernah sekolah SMA, pernah rangkap juga SMP. Yang tidak lama yayasan sudah menemukan di guru kepala sekolah, langsung dilepas lagi jalan. Nah, ini terjadi itu dengan saya. Kemudian guru kita, ya, Bapak Haji Emir Musawir, yang bin Haji Mudin juga sama kiprahnya. Ada juga guru kita yang sangat amat, Pak Andri, jangan lupa, walaupun bukan keluarga yayasan, yang Pak Andri kiprahnya itu luar biasa. Lagi semangatnya bawa murid itu, coba bayangkan, sampai 40
masuk ke sekolah kita, tapi usianya itu orang lain kan cepat diambil Allah ya, pendek. Saya juga yang haru ya, Andri yang sudah bisa membackup SD di Cibodas, SD bisa terbawa arus ke kita, padahal dulu sarana nggak seperti ini, kelas kita baru masih di bawah semua. Itu juga kita doakan semuanya. Allah hadirnya wa kulihat sore Ibarakatilahu al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kita doakan yang hadir di sini dari keluarga besar yayasan, Bapak Ahmad Ijudin, Bapak Mahmur, Bapak Irfan, Bapak Kamal, dan para pengurus yang lainnya, yang termasuk Bu Upi, ya, dan jajarannya dari keluarga maupun dari luar, Bapak Haji Herudin, Bapak ya, Haji Jainuddin, ya, dan seluruh jajarannya kita doakan semuanya sehat, bisa membimbing kita, dan kita semuanya sehat untuk bisa memajukan sekolah kita. Allah hadiniya wa kulihatin sholiyah fil jasa di barakatilahum al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian Bapak Ibu semuanya tetap semangat, masih semangat. Aduh, Tangerang kurang kencang ya. Pak Umar sudah makan semen pagi-pagi udah kencang nih. Yang lainnya Tangerang, udah bermaulia Ewa kada kabal adil nun wal kalam yauma yasturun billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu IPD yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Yayasan yang akan dilepas sambut ya. Acara selanjutnya yaitu lepas sambut yang diwakilkan oleh Bapak Ahmad Ijudin untuk Ibu Evi Mustikawati dan lepas sambut ke Separuh-Paruhnya. Silakan Ibu Evi Mustikawati dan Bapak Ahmad Ijudin.
yang isinya dong. Bungkusnya doang. Ada isinya. Kalau nggak hilang ya. Tapi kita tidak bisa memberi yang terbaik. Tuba itu sudah ngasih yang terbaik untuk kita semua teman-teman ya. Bersama kita tetap di bukan ya hanya kata aku saya ngasih bentar jadian. Kita ngasih lah, nggak usah dimasukin ini, nggak usah ya. Bahaya ya gimana? Hitung dulu. Demikianlah tadi ada lepas dari SMA Roda Baru ya. Selanjutnya yaitu penutup kali ini akan untuk pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Hujain. Pada Pak Hujain, Iya enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menundukkan kepala, menghadirkan hati. Mudah-mudahan kegiatan kita 3M selama 3 hari ini berjalan lancar dan kita semua diberikan sehat walafiat, panjang umur dan selalu diberkahi dalam hidup ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal futuh wa wassalamah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafiqu Allah wa nasidah. Ya Rabbana wa qad kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li aqrabaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Allahumma hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa nazzata minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. demikianlah acara demi acara telah selesai. Acara pembukaan untuk kali ini kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk langsung KM-nya kita di ruang kelas 1 ya. Yang bawa laptop peralatan silakan dibawa masuk ke ruang kelas 1 kita. Ini baru pengarahan, jangan kenceng-kenceng langsung ya, hati dulu, berarti baru nanti lihat dulu Silakan Bapak Ibu. lalu nanti setelah pengawas di sini
kita bagaimana?